Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau pakai hukum gelombang, jika suara yang saya terima terdengar, maka suara saya akan terdengar. Saya karena samar-samar mungkin, cuman di sini agak sejuk sebenarnya karena ada tiang. Jadi saya bilang agak sejuk. Indah ya, ciptaan Allah itu indah. Ada abang-abang tukang bersihin sampah. Karena orang-orang yang tidak mencintai bumi buang sampah sembarangan. Semoga abang yang bersihin sampah banyak rezekinya, amin. Terlambat datang jam 8 lewat sih. Sebenarnya saya sering udah nggak itu ya, waktunya udah nggak jelas. Aduh, kadang sih kasihan liat Intel dan waktu dia nungguin saya dari jam 7 ya. Nah, kasihan juga dia nungguin. Kadang saya datang jam 7, kadang saya datang jam 8. Kasihan Intelnya. Kemarin saya coba posting fotonya. Kira-kira kalau saya posting datang lagi nggak ini orang? Oh, ternyata nggak datang nih. Udah diganti ya, ayo udah diganti. Semoga kamu baik-baik aja ya Pak Intel. Semoga nggak dihukum kamu. Saya posting itu bukan bermaksud supaya kamu dihukum atasan sebenarnya. Cuman pengen lihat aja gimana responnya. Wallahu alam. Bahas apa ya kita hari ini? Ya Allah, kita bahas apa ya Allah? Keluarga bahagia. Semoga Allah memberikan mereka kebaikan. Salam Muhammad, ikan-ikan dan seluruh makhluk yang ada dalam air. Ada ikan zebra tadi sini, tapi mana ikan zebra? Kemarin saya sana ikan zebranya. Salam Muhammad. Jadi kemarin saya tertarik sama orang yang mancing gitu. Kebetulan saya pernah nonton anime yang mancing itu, makanya cara mancingnya itu agak beda dengan yang saya tahu. Karena kalau kamu mancing dengan cara seperti itu, harusnya kailmu itu kail yang banyak matanya, dan itu harus apa ya? Cara tariknya itu nggak langsung secepat itu. Makanya saya curiga jangan-jangan ini Intel nih. kok cara mancingnya aneh. Ya nggak apa, saya anggaplah sih sedang apa ya? Sedang apa sih namanya? Paranoid ya, parno. Wallahu alam. Tapi kemarin ada kisah menyedihkan ya dari Gaza. Semoga sih nggak nangis, males ya kan nangis di depan orang jahat ini. Kalau nangis kita berasa lemah gitu. Jadi ini sebuah kisah sedih dari Gaza. Dia ibu-ibu ya, ibu dengan anak selamat, alhamdulillah. Bayangkan dia selamat dari dilindas tank. Ngeri sih. Katanya tulang punggungnya patah, tapi kakinya nggak selamat kayaknya. Sudah diamputasi sama dokter. Sama itu bulan sabit merah ya kayaknya. Berarti Allah itu memang kalau mau menghidupkan seseorang demi menceritakan sesuatu yang ingin Allah kamu dengar gitu, pasti dihidupkan. Dan itulah bentuk ceritanya. Dia sampai itu dilindas terus kena peluru juga, masih hidup. Anak pun masih hidup juga. Meskipun keluarganya sudah di telaga surga ya. Telaga surga. Syahid kan mendapatkan, kan surga belum buka kan. Jadi syahid itu masih di seperti telaga surga gitu. Belum kenikmatan, tapi udah lebih nikmat dari dunia ini. Sebenarnya saya egois, saya makhluk yang egois. Saya menyampaikan ini karena saya takut. Takut dengan dosanya gitu. Berat itu, siksanya itu berat.
Kalau saya tahu, apalagi kalau saya diam. Jadi saya menyampaikan ini justru karena saya takut, egois. Supaya kita dosa bersama kan. Saya kasih tahu kamu nggak lakuin, berarti dosa bersama. Astagfirullahaladzim. Misalnya kamu mau melakukan, kan sederhana kan, saya kumpulin pasukan, gunakan seluruh harta dan kemampuanmu, lawan Zionis laknatullah. Tapi kayaknya gagal ya. Allah alam, kalau saya sudah di Syam, kalau sudah Allah izinkan di Syam, pengen lah satuin semua prajurit Syam, lawan lah itu Zionis. Bisa itu, bisa. Bahkan kalau misalnya 10.000 orang, misalnya 5.000 punya senjata, 5.000 nggak ada senjata, bisa itu. Karena kita perang melawan militer kan, pasti mereka punya pasokan senjata, diambil aja. Jadi perangnya itu perang apa ya, perang melawan gudang senjata. Bisa lah itu. Tapi harus cepat ya, memang harus cepat, supaya Zionis nggak punya waktu untuk berpikir. Karena Zionis Yahudi itu kayaknya ada dua, Zionis Yahudi itu. Ada yang bagian tentara, ada yang bagian berpikir. Kebanyakan mereka itu bagian berpikir, yang bagian tentara itu sedikit. Makanya yang kuat-kuat di kalangan Zionis Yahudi itu pasti sanjung-sanjung, karena cuma sedikit orang-orang kuat di Yahudi itu sedikit, paling banyak pintar. Makanya mereka kalau ada yang di penjara melakukan itu abuse atau pelecehan, justru sanjung-sanjung gitu, karena memang tentara mereka sedikit, orang-orang kuat di Yahudi itu sedikit. Bisa lah, kan perang itu sejatinya dengan manusia kan, itu alat sama seperti tiang di belakangnya, kelihatan nggak tiang? Mana tiangnya? Saya nggak ngelihat wajah saya sendiri karena terlalu terangnya cahaya Allah. Jadi memang kekuatan Allah itu besar ya, makanya menyedihkan kalau kamu takut manusia. Tapi alhamdulillah kemarin saya dengar kabar dari teman yang di Aceh. Dia bilang kalau Aceh terluar itu udah, alhamdulillah udah normal. Gak bisa dibilang normal sih, tapi udah ada ekonomi, dia sudah bisa berdagang. Dan saya sudah pernah bilang ini ya, masyarakat itu nggak bisa tanpa pasar. Saya sudah bilang masyarakat itu nggak bisa tanpa pasar, tapi bisa tanpa pemerintahan. Serius ini, serius. Masyarakat itu tidak bisa tanpa pasar, tapi bisa tanpa pemerintahan. Makanya pemerintah ini sebenarnya beban, beban rakyat sebenarnya. Tapi yang bodoh kan rakyatnya sendiri, karena kalian lebih percaya perkataan ulama-ulama yang penakut, yang pengecut, dan tidak mau menegakkan Al-Quran. Kemarin saya tanya gitu, apakah menurutku Indonesia itu ulamanya itu nggak salah karena nggak menegakkan Al-Quran? Katanya nggak salah karena sudah bisa sholat gitu kan. Seakan-akan Al-Quran itu Allah perintahkan cuma sholat doang, kan enggak kan? Jadi dalam Al-Quran itu jelas itu terlalu banyak hukum-hukum Allah yang dilanggar, dan Allah sudah bilang kalau hukum-hukum Allah dilanggar itu udah pasti kerusakan di bumi itu muncul. Lihat sendiri, kan ini contoh nyata ketika hukum-hukum Allah itu dilanggar. Misalnya hukum kisas, ada orang mati, pembunuhnya udah didapat, buktinya ada, keluarganya minta kisas, minta hukuman mati, gak dikasih, malah hukum penjara. Ini salah satu pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Sama seperti kiai yang mencabuli di pesantren berapa santrinya tuh, itu kan harusnya rajam kan, malah di penjara, nggak dirajam. Ini pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Sama seperti koruptor, kalau mencuri biasa mungkin tolong tangan, tapi koruptor itu udah masuk hukuman mati, tapi malah di penjara, malah penjaranya cuma 3 bulan katanya. Aduh, rating cuma 3 bulan penjaranya. Ini jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum Allah, dan Allah sudah bilang kalau hukum-hukum Allah nggak ditegakkan pasti rusak bumi itu. Karena memang hukum Allah itu untuk menjaga bumi, untuk keseimbangan bumi. Sama seperti Allah menciptakan matahari dan siang dan malam. Siang kamu munculnya segini, malam kamu terbitnya segini, supaya ada keseimbangan di situ. Sama hukum-hukum Allah itu Allah turunkan setiap rasul, setiap waktu dengan cara yang berbeda, dengan aturan yang berbeda. Karena itu untuk menjaga keseimbangan pada waktu itu, pada zaman itu, pada tempat itu.
Zaman kita kan Rasulullah, makanya kitab Al-Quran itu wajib dilaksanakan. Ketika kamu nggak laksanakan ya kehancuran di mana-mana. Inilah bukti wujud kehancuran itu ya. Karena pengrusakan yang hukum yang paling nggak dilaksanakan umat muslim di Indonesia itu adalah pencuri, koruptor yang harusnya hukuman mati. Dan kalian pikir sawit itu nggak mencuri? Mencuri. Ketika amdal, ketika lingkungan itu dirusak, itu sama dengan mencuri. Dan coba tebak hal apa yang kalian curi? Lebih fatal lagi malah, karena yang kalian curi itu adalah masa depan anak-anak. Jadi yang kalian curi itu nyawa triliunan bahkan miliaran orang, karena kalian nggak menegakkan hukum Allah. Jadi siapa yang salah? Siapa yang salah? Ya, diri kita sendiri. Karena kalian nggak mau menegakkan hukum. Kalian bilang jangan perang, perang itu jahat, perang itu nggak baik, perang itu buruk. Padahal Allah sudah bilang, mungkin kamu nggak menyukai sesuatu, padahal sesuatu baik gitu. Ayat yang paling sering kalian potong-potong ini kan itu kan bahas perang kan. Karena kalian nggak mau perang, bilang perang itu buruk. Padahal enggak, ada kebaikan dalam perang itu. Salah satunya adalah menghentikan kezaliman. Karena kezaliman itu kalau dibiarkan, justru lebih banyak yang mati. Justru lebih banyak yang mati, ya Allah. Lihat sendiri hasilnya, 1.000 orang bro. Dan ini belum bertambah, kata itu Purnawirawan siapa ya, kemarin saya baca tadi 3.000 orang katanya kalau dicari dengan benar. Banyak itu. Karena dia melakukan pencurian. Apa yang dia curi? Alam, masa depan, nyawa triliunan masyarakat, manusia-manusia yang belum lahir. Karena yang dia ambil itu. Makanya hukum Allah itu harus tegak, kalau enggak hancur. Dan enggak lama lagi hancuran kayaknya. Tidak lama lagi hancur. Jadi kalau kalian selamat, tegakkanlah Al-Quran. Janganlah kalian takut dengan manusia. Kalau alam, kayaknya nanti apinya itu dari timur ya, dari Papua berarti. Pas-pas tambang emas itu, yang belum tahun rusak itu. Cuman ditambah sama kerjaan Mulyono, jadi makin rusak gitu. Yang kalian rusak itu bawah laut. Kalian kira bawah laut ini nggak ngeri ya? Ini salah kalian. Kalau ada sesuatu yang mengerikan dari bumi, itulah bawah laut ini. Ayo. Mengerikan ini bawah laut ini. Kalian aja nggak tahu. Yang kalian rusak malah itu, yang rusak tambang malah itu. Terbakar lah kita semua ini nanti. Jadi kalau di Aceh nanti paling ujung berarti. Makanya masih bisa selamat. Makanya tuh gelondongan kayu buat kapal aja nanti selamat itu. Ya kalau kalian percaya, kalau nggak percaya kan nggak apa-apa. Allah alam. Ya pun nggak tahu saya selamat nggak ya. Terserah Allah ya. Semoga saya dimaafkan lah kalau saya mati dalam bencana nanti. Kan dibakar kan. Semoga itu jadi pengganti api neraka ya. Soalnya api neraka lebih sakit daripada dunia, lebih dibakar dia kan. Justru alhamdulillah kalau bencana. Kalian nggak paham sih. Aduh, alhamdulillah kalau bencana. Kenapa? Karena pembantaian anak-anak Gaza itu besar sekali dosanya itu. Pembantaian anak-anak Gaza itu wah. Dan kalian dengan bodohnya memberikan profit ke pemerintah Amerika melalui makhluk ekonomi, sebagai makhluk ekonomi. Karena penggunaan US dollar dan hubungan ekonomi antar negaramu dengan negara mereka. Nggak mau turunkan prajurit kalau izin PBB dari Hong Kong. Jelas-jelas PBB buatan mereka, buatan Amerika. Apaan? Besar sekali ya dosanya pembantaian anak kecil biasa, besar sekali. Makanya sih menyampaikan, kan sih takut sama dosanya. Berat itu. Dan dia nggak berat itu. Kalian merasa nggak menjadi bagian dari Indonesia Gaza. Padahal nyata-nyata pembangunan hubungan ekonomi nyata. US dollar sebagai mata uang internasional nyata. Kalian mau berkilah apa atas ini? Saya nggak ngerti sih sebenarnya. Seharusnya kalau paham ini salah, saatnya keluar. Tapi kalian nggak mau paham dan nggak mau mendengar. Nggak suka dengan perang itu buruk, perang itu buruk dari Hong Kong. Lebih buruk kalian mendiamkan kezaliman, karena pembunuhan lebih banyak lagi kalau kalian mendiamkan kezaliman. Astagfirullahaladzim, gak boleh marah-marah. Astagfirullahaladzim, salam Muhammad ikan. Cendeknya ikan-ikan. Jadi memang ulama Indonesia itu paling sakit nanti ya.
karena mereka mampu berperang tapi mereka nggak mau berperang. Paling sakit nanti. Dan mereka menyuruh orang lain untuk tidak berperang. Aduh, paling sakit nanti ulama Indonesia ini. Ya nggak apa-apa, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Mikirin sepatunya pol-pol yang injak mahasiswa itu, sampai sekarang saya nggak bisa lepas tuh pikiran. Gimana nanti ditanya di kubur nih, baru sepatu doang nih ditanya, belum yang lain-lain, belum kasus Munir, belum aktivis lingkungan, bakal ditanya semua ini kita. Kan itu pakai APBN kan, mati lah kita ini. Mati. Yang paling sakit itu paling ulama itu, paling sakit mereka itu, karena mereka mengakui melaksanakan sebagian perintah Al-Quran tapi tidak melaksanakan sebagiannya. Bukan sebagiannya sih, satu yang paling besar, itulah memerangi kezaliman. Mereka nggak mau memerangi kezaliman, mereka membiarkan kezaliman terjadi, seakan-akan mereka nggak akan dihukum ketika mereka mendiamkan orang-orang jahat itu. Oh, ini pelajaran yang saya dapat waktu SMP sebenarnya. Ih, kasian banget kalian. Ini kan pelajaran saya waktu SMP. Aduh. Astagfirullahaladzim, dilarang, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu SMP itu saya berpikir kan, saya kasih nyontek teman-teman saya. Dalam hati saya bilang, kasian banget nih orang nyontek. Sampai suatu ketika ada sebuah tragedi gitu. Tragedi. Dan buat saya itu hukuman yang nyata yang Allah berikan. Ketika akhirnya nilai mereka, orang yang saya beri kecontekan, itu lebih besar daripada saya. Setelah saya marah, kenapa ini terjadi? Ternyata dosanya itu bukan tentang mereka mendapatkan nilai lebih tinggi dari saya, bukan. Tapi mereka menjadi bodoh karena saya. Kok bisa? Karena mereka menyontek, mereka nggak belajar. Kalau mereka menjadi bodoh karena saya, berarti saya berdosa karena saya membiarkan mereka bodoh. Itulah nyontek, itu dosanya memberikan contekan kepada orang lain. Saya dapat ini waktu SMP. Berarti membiarkan kezaliman, membiarkan orang lain melakukan kezaliman, itu justru dosa. Makanya Allah bilang, kenapa kalian dizalimi? Kenapa kalian gak hijrah? Bukannya bumi Allah luas. Justru orang-orang yang bisa melawan, bisa hijrah, tapi gak melakukan itu, justru dosa. Kalian malah memberikan dana pada orang itu untuk berdosa. Itulah APBN. Gak ngerti dia, ayo gak ngerti. APBN kamu pakai membunuh orang, menyiksa orang. Berapa banyak aktivis yang mati yang kita nggak tahu? Berapa banyak ustadz yang mati yang kita nggak tahu? Rakyat Papua yang mati yang kita nggak tahu? Itu semua pakai APBN, mati kalian. Aduh. Tapi nanti kita bakal ngumpul-ngumpul dong dihisap. Ngumpul-ngumpul kembali kita dihisap, saling salah menyalahkan. Makanya sebelum dihisap saling salah menyalahkan, sekarang aja saya salahkan kalian ini. Salah kalian nih. Nggak mau sih bersatu merangi kezaliman, ya kalian. Dia udah menyampaikan, kalian nggak mau dengar, udah nggak apa-apa. Nanti kalau bencana lebih besar datang, kalau kalian hidup, ya tegakkanlah Al-Qurannya, tegakkanlah itu Al-Quran. Jangan sebagian kalian tegakkan, sebagian nggak bisa. Seluruhnya itu harus ditegakkan. Hukum Allah itu harus tegak. Meskipun kalian bukan pemimpin, tapi kalau kalian pemimpin, kalian tidak melaksanakan hukum kisas, hukum cambuk, hukum rajam, lawan mereka, itu harus tegak gitu. Nggak bisa nggak tegak. Karena apa? Kerusakan yang lebih besar akan terjadi kalau kalian nggak merasakan itu. Itulah kenapa Al-Quran itu turun. Hukum-hukum Allah itu yang menjaga keseimbangan sosial manusia dan bumi itu sendiri. Hanya harus tegak. Itulah kenapa ketika malaikat bertanya, sudah saya jelaskan ya. Ya udah ya. Saya masih teringat satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir menurutnya. Gak jadi saya jelaskan pelantir. Kapan ya Allah? Udahlah, nanti aja. Ini pertanyaan yang entah kenapa bikin jengkel saya. Sampai sekarang sih jengkel gitu. Bagus banget ya kalian pertanyaan itu. Sebenarnya sih sudah jelaskan, tapi nggak tahu kenapa sih pengen jelasan lagi. Jadi dia bilang, katanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Terus kalau kita berbuat baik di bumi, malah masukin neraka kalau nggak nyembah Allah. Kan dia maha pengasih, seharusnya meskipun kita nggak menyembah dia tetap berikan kita kebaikan karena kita sudah berbuat baik di dunia. Egois, malu kalau egois. Sekarang sih ambil contoh dari sudut pandang kalian sebagai manusia ya. Janganlah sudut pandang Allah, nggak bisa. Allah kan Tuhan, bisa, kita manusia biasa.
Saya ambil sudut pandang sebagai manusia, jadi skalanya lebih kecil ya. Jadi kalau matematika tuh kayak gitu. Kalau kalimatnya apa? Definisi kalimatnya terlalu jelas, seperti V. Itu kan terlalu panjang ya. Nggak cukup waktu kita nulis itu. Makanya bisa disederhanakan dengan definisi tertentu, adalah 22/7 gitu. Aduh. Jadi disederhanakan ya. Bayangkan kalian punya anak kan. Dari dalam rahim kan, boker dibawa, pipis dibawa. Berat itu. Keluar waktu kecil nggak bisa ngapain, dikasih makan pula. Kasih makan, sampai besar, gagah dia. Tiba-tiba dia lihat ibunya jelek. Cerita Malin Kundang nih. Ih, bukan ibu saya nih. Bayangkan coba. Masih bayi dibawa boker, dibawa pipis. Kecil-kecil nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih makan, dikasih ini, kasih itu. Besarnya dia nggak ngakuin ibunya. Coba. Kalian tuh kayak gitu manusia. Mata kalian. Jangan dulu nangis ya. Aduh, astagfirullah. Ya Muhammad. Jadi sikap kalian tuh seperti itu kepada Allah. Yang kasih kalian napas Allah, yang kasih kalian mata Allah, yang kasih kalian nyawa Allah. Tapi kalian gak ngakuin Allah sebagai Tuhanmu. Udah dikasih Rasul, dikasih kitab untuk membaca, kenapa gak dibaca?